Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, licok nasi ding. Ya. Obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Di hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 6 November 2025. Ya, tidak terasa kita sudah berada di hari Kamis ini tanggal 6 November 2025. Ya, tentunya ada Alil di sini menemani Anda bersama dengan Bang Ilo. Bang Ilo sudah ada di studio juga. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat untuk kita ya, Bung Alil ya. Ya, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Ya, kemudian hari ini dilancarkan rezekinya. Mantap. Dan tentunya juga banyak dale agak seneh dale magalete. Ya, yang saat ini lagi sibuk-sibuk mungkin sudah ada di kantor. Ya, sambil mengikuti acara kita di pagi ini di setiap pagi Senin hingga Kamis. Tentunya betul. Seperti biasa di acara Ogi Baru Menyapa, ya kita akan hadir menyerap aspirasi dari masyarakat Kabupaten Baru ya. Jadi tapi temanya ini Bang Ilo ya beda dengan kemarin. Iya. Jadi Bang Ilo, sebelum kita lanjut ini kita sampaikan bahwa tema kita di pagi ini di obrolan pagi seputar Baru Menyapa ini, yaitu temanya ini kita akan bahas terkait dengan semen kons baru ya. Apakah menjadi napas baru ekonomi daerah di tengah efisiensi nasional? Iya, jadi kita akan bahas bagaimana kehadiran pabrik semen terbesar di Sulawesi ini ya menjadi penggerak baru ekonomi baru. Apakah ini menjadi peluang kerja bagi masyarakat kita ya, hingga apa tantangan tentunya efisiensi industri nasional. Ya, tantangannya bagaimana? Karena sekarang kita tahu bahwa ini di semua daerah ini dilakukan efisiensi, khususnya anggaran ini yang anggaran masuk ke daerah ini ya ada namanya dikurangi lah atau bagaimana Bang Ilo nih? Iya. Pagi ini bersama dengan Bang Ilo akan menemani Anda dan tentunya Bang Ilo seperti biasa kita akan mengajak Anda untuk ikut bergabung di pagi ini baik melalui Komal kemudian melalui chat juga boleh dan tentunya berpartisipasi. Bagaimana tanggapan Anda tentunya begitu Bang Ilo? Iya. Jadi pagi ini silakan Anda bisa juga mengikuti acara kita melalui Facebook, kemudian di YouTube, di IGA Radio, di channel IGA Radio ya. Kemudian di streaming juga bisa Anda ikuti acara ini. Iya, Mila, kayaknya pagi ini cerah sekali. Ya. Iya. Jadi cocok sekali ini melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar rumah ini, Bang Ilo. Betul, Bang Alil. Jadi saya nih Bang Alil kemarin jam 1:30 ya Bung Alil ya. Iya. Berangkat ke Makassar karena kebetulan saya juga diundang oleh
anggota MPR ya Bung Adil, anggota DPD RI sekaligus anggota MPR. Kebetulan ada diskusi kebangsaan. Saya tidak tahu juga kalau ternyata saya diundang bukan hanya hadir tapi untuk menjadi narasumber di dalam diskusi itu Bung Adil. Luar biasa ini Bang Ilo. Yang menarik dalam diskusi itu kan karena ya ada S2 bahkan ada yang sudah program untuk kandidat doktor Bung Adil. Jadi seru-seru aja sebenarnya. Saya tidak ada begitu tapi ya karena ada sedikit pengalaman lah untuk hal-hal seperti itu, jadi ya bisa mengatasi kegelisahan menjelang untuk diberikan kesempatan untuk berbicara Bung Lili. Dan saya rencana live pagi ini dari Makassar Bung Lili. Tetapi karena saya lupa bawa perlengkapan dan IGA Radio menghubungi saya bahwa hari ini ada tema spesial yang akan kita bahas. Ya, jadi saya usahakan kembali. Jadi jam 6 tadi saya start dari Makassar sampai di sini jam 7.30 Bung Alil. Jadi 1,5 jam dari Makassar ini. Jadi masih rada-rada capek dan ngantuk sebenarnya ini. Dan sampai di sini baru saja saya ditelepon oleh teman, diajak jalan-jalan ke Belawa di Wajo ya Bung Alil. Jadi ya di usia-usia tua ini alhamdulillah lah Bung Alil masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bung Alil. Jadi mungkin karena cuaca juga sangat baik hari ini Bung Alil ya. Jadi semua berjalan lancar seperti itu ya. Sebelum kita lanjut Bang Ilo ini ke tema kita di pagi ini, kita ajak ini teman-teman untuk jangan lupa di tap-tap layar. Ya, di tap-tap layarnya. Tap-tap kebersamaan ke semuanya tap layar supaya makan jatuh itu koran. Tidak ada salahnya karena tidak ada biayanya kalau ditetek-tetek saja itu HP begitu. Kemudian jangan lupa dibagi-bagikan di grup-grup. Betul. Ya, supaya lebih banyak mengikuti acara kita di pagi ini. Ya, kita berdiskusi sama-sama lah di acara Ogi Bar Menyapa. Ya, oke Bang Ilo. Ini terkait dengan apa ini? Maksudnya ini kan ramai saya lihat ini di perbincangan ini di grup-grup WA khususnya orang baru ini terkait dengan ini Semenkons. Ada yang kunjungan ke sana, kemudian ada juga pro dan kontra ini. Saya lihat ini di medsos sudah ramai dibicarakan. Ini maksudnya apa ini Bang Ilo? Ya, jadi sebelum saya ingin berbicara itu Bung Alil karena sambil juga menunggu teman-teman karena kita tidak mungkin ada siaran ulang ya Bung Alil. Yang pasti kita menyampaikan dulu tentang kondisi bangsa kita Bung Alil ya. Jadi setelah kita terpuruk, setelah kita menghadapi yang namanya COVID-19 Bung Alil, itu kan belum terjadi recovery ekonomi secara keseluruhan, belum pulih total Bung Alil ya. Ibarat penyakit itu belum sembuh total. Terus tiba-tiba kita diperhadapkan lagi pada situasi yang namanya efisiensi nasional Bung Alil ya. Di mana tentu berdampak ke beberapa daerah Bung Alil ya. Termasuk efisiensi termasuk kita Kabupaten Baru Bung Alil ya. Sebagaimana kita tahu bahwa ada program-program presiden yang menjadi program nasional ya Bung Alil ya, yang memang juga cukup menyerap anggaran. Selain itu memang juga banyak anggaran-anggaran negara yang dikorupsi dan sebagainya, sehingga ya itu semualah yang menimbulkan dampak Bung Alil ya. Nah kalau kita lihat di dalam APBN kita tahun 2026 itu kan sekitar berapa puluh persen itu dana transfer daerah yang akan dikurangi Bung Alil. Nah, kalau kita lihat di media sosial ada beberapa berita yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Baru bahwa kemungkinan tahun 2025 dana transfer daerah dari pusat ke daerah di Kabupaten Baru itu Bung Alil
itu bisa hilang sekitar 100 kurang lebih 130 sekian miliar. Iya. Bung Ali. Bukan juta ya. 133 miliar itu kurang lebih itu kalau dibangun dalam infrastruktur atau peningkatan layanan dasar masyarakat baru misalnya seperti bersubsidi terhadap pelayanan kesehatan misalnya dengan BPJS Bung Ali misalnya seperti itu, atau membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh daerah, tentu manfaatnya jauh luar biasa Bung Ali ya. Seperti itu. Nah, tetapi itulah kenyataan yang harus dihadapi, meskipun ya bisa saja tahun 2026 bisa saja berubah ketika ekonomi membaik Bung Ali seperti itu. Iya. Pokoknya saya dengar di belakang. Ya, ada yang kerja ini saya kasih perluas ini tempat Bung Ali supaya karena ini kan lembaga saya ya Sulsel ini saya ingin aktifkan Bung Ali jadi betul-betul nanti di lantai 2 ini jadi office ya seperti itu. Pantas bilang ke apa ini kerja. Iya. Bagilah hawana materi benda pelaju pandang ya Bung. Oh iya. KCD penghargaan seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Iya, kalau terkait dengan yang kita bahas ini kan ada efisiensi. Tapi kenapa langsung kan ada Semenkons ini dibahas. Ya, banyak kan saya lihat obrolan di grup WA yang ini ramai sekali terkait dengan Semenkons. Ada yang pro dan kontra juga. Ya, begitu Bang Ilham. Iya. Jadi kalau saya Bung Alil, kita melihat dulu persoalan latar belakang Bung Alil ya. Kondisi fenomena realitas bangsa saat ini yang berdampak pada daerah. Katakanlah dana transfer daerah itu akan berkurang. Angkanya tadi cukup sangat tinggi. Itu memaksa sebenarnya daerah-daerah untuk berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, PAD, yang tidak terlalu justru membebani rakyat. Jadi meningkatkan PAD untuk katakanlah untuk kebaikan fiskal daerah kita tanpa membebani rakyat. Jangan seperti misalnya yang terjadi di Pati kemarin, di Bone dan beberapa daerah di Indonesia, mereka mengambil jalan pintas dengan menaikkan misalnya PBB Bung Alil. Justru untuk mensiasati itu maka pemerintah harus melakukan upaya-upaya strategis seperti misalnya bagaimana sektor pertanian bisa lebih berkembang, bagaimana sektor pariwisata betul-betul bisa lebih profesional ke depan, kemudian bagaimana menghadirkan investasi produktif ya seperti industri yang memiliki multiplier effect yang besar, bukan hanya persoalan daerah mendapatkan PAD melalui pajak dan retribusi, tetapi juga akan menyerap tenaga kerja yang besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini dulu sebenarnya alasannya kenapa daerah-daerah di Sulawesi Selatan itu berkompetisi untuk bagaimana mensiasati atau melakukan strategi agar PAD mereka bisa bertambah lah. Katakanlah PAD kita untuk ukuran baru hari ini ya kurang lebih 100 miliar ya, 100 tidak sampai 120 miliar. Bahkan kita dengar Bupati kemarin masih ada tersisa waktu 2 bulan, tetapi target PAD belum tercapai Bung Alil ya. Sehingga memaksa untuk para OPD yang terkait dengan itu untuk masih harus kerja keras Bung Alil. Oleh karena itu ya dengan keadaan seperti ini Bung Alil, memang kita harus mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada di kita, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, untuk bagaimana ke depan ini kita bisa berkompetisi sama dengan daerah-daerah lain. Karena kalau kita tidak bangkit dari sekarang, Walil, kita ketinggalan dengan daerah-daerah lain, Bung Walil, yang mungkin pengelolaan sumber daya alamnya dan potensinya memang bagus, Bung Walil ya, seperti itu. Ya, jadi di samping itu kan PAD kita yang kita sebutkan tadi, bahwa PAD di baru ini kan agak ya di bawah
di daerah lain ini ya agak makedaki ya cek demi piadeta. Jadi ya untuk Anda semua yang masih bersama kami di pagi ini, jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan link ini ya ke teman atau sahabat Anda atau di grup-grup diskusi Anda ya, supaya lebih banyak yang mengikuti acara kita. Dan meskipun di pagi ini mungkin banyak juga yang menonton di luar ya di acara ini ya. Kemudian kita ajak juga ini untuk yang ingin berdiskusi terkait dengan tema kita di pagi ini, boleh Anda berkomentar ya, bisa diklik multi ya, kemudian ya kita bicara bersama di sini. Iya, begitu Bang Ilo. Nah, kita lanjut. Jadi kalau seumpama ini kan ini ada tanda-tanda masuk kembali Konsdi baru ini. Kalau kita lihat Bang Ilo. Ya, kan beberapa kali sudah kita bahas sebenarnya Bung Lila, sudah bukan pada hari ini saja kita bahas tentang Kons gitu Bung Lila. Makanya saya menyambut positif idenya IGA Radio ini untuk berdiskusi spesifik terkait dengan Kons pada hari ini, supaya kita juga banyak mendapatkan informasi Bung Lila. Tapi saya lihat mungkin hari ini tidak kita kembangkan dulu sepanjang. Menurut saya tidak cukup penonton yang hadir, terutama yang memang mau berdiskusi. Mending kita cerita yang lain-lain aja lah, cendol atau apa begitu. Jadi kalau yang mau bergabung silakan. Kalau sudah sudah banyak yang nonton, baru kita mulai obrolannya terkait dengan ini Bang Ilo, begitu? Iya Bung Ali, seperti itu barangkali. Kita disalam-salami dulu teman-teman yang sudah sempat gabung ya. Iya. Kita salam-salami dulu ini teman-teman kita yang sudah gabung di acara ini. Ya, saya sapa dulu untuk Lotong 379, selamat bergabung. Ada Sulhan juga, wah ya. Ada agak terganggu tong itu, makanya itu. Iya. Oke, kita salami dulu nih untuk teman kita yang saat ini sudah Pak Rahman SP, selamat bergabung. Ada Fatima juga, ada Titik kasih Pak Rahman SP itu mau tanya perkembangan bagaimana di Kalimantan. Iya, Intra Asis Lace BMS, ada MRV juga, selamat bergabung untuk Anda. Ya, mudah-mudahan saat ini Anda semua dalam keadaan sehat. Salam orang baru, ya ada Indra ini, ya selamat bergabung, ya sehat-sehat selalu. Assalamualaikum Pak Rahman SP. Waalaikumsalam. Iya. Sudah berada di kampung ini di Nunukan. Balik ini, ya dari kota. Ibu kota. Sudah ada pengumumannya kemarin. Alhamdulillah sudah masuk 14 besar, dia tinggal menunggu wawancara di DPR. Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan lolos ini Pak Rahman. Ya. Berarti kalau sudah 14, berapa memang komisionernya di situ di KIP? 7. Kalau di 7 berarti tinggal 7 yang harus itu ya. Karena 14 kan 7 yang diterima, berarti tidak terlalu ini lagi lah. Mudah-mudahan bisa lah. Iya, satu-satunya ini mewakili Kabupaten Nunukan. Oh, berarti ini di provinsi ya, Pak Rahman ya? Iya, betul, tingkat provinsi. Kalau KPID itu kan tidak ada di kabupaten kota, di provinsi dia. Gitu. Ini semua nanti nih Bang Ilo, kalau KPI ini terkait dengan radio, ini semua ini.
Ya betul. Karena tugasnya cuma 2 itu, mengawasi TV lokal dan radio. Ya biasa ya kalau utauri ada bangsane kok radio-radio anu biasa radio-radio agak senar liar. Iya. Si balik monitor. Tapi kan nanti kenapa terjeda? Oh iya, mungkin ada teleponnya ini. Ya, untuk yang saat ini lagi mengikuti acara kita, ya silakan di tap-tap layarnya. Ya, sebelum kita masuk ke tema inti ini, sebenarnya kita ya tahan-tahan dulu sebelum penontonnya sampai 15 atau 20 orang ya ke atas ya, kita langsung gas Bang Ilo. Iya. Oke, Pak Rahman, silakan. Tadi putus. Kenapa bisa tuh? Mungkin ada. Iya. Ada telepon tadi. Oh, ada telepon. Oh iya. Iya. Dilanjut. Oh, Jaka panggilan wawancara berikutnya. Iya. Iya. Ada tuh kamu kerja. Jadi. Iya. Ya, jadi Pak Rahman, sekarang sudah di 14 besar di, ya. Ya 10. Iya, sekarang sudah ya 10 baru buka. Ya 10. Oh iya. Ya, jadi kira-kira minggu depan kemungkinan itu fit and proper testnya, tes kepatutan oleh Komisi 1. Oh iya. Nah Mega Toma tuh oge kutu anggota DPR pasti napalaba mah tuh si padana tuh oge. Iya. Insya Allah karena dari Komisi 1 itu dari 6 anggotanya 3 dari Nunukan. Iya. Insya Allah. Oh iya. Itu aja menibawa matu undangan syukuran matu. Ya, amin. Mudah-mudahan. Ya, semoga lolos. Ya, jadi komisioner ini Pak Rahman. Ya, oke. Sambil kita aneh juga ini, Bang Ilo. Kayaknya sudah. Ya, bisa dimulai kapan ini, Bang Ilo di? Ya. Boleh. Ya, ini kalau Pak Rahman ini, kalau seumpama ada perusahaan atau investor masuk di bar ini, bagaimana menurut Pak Rahman? Ya, setiap ada hal-hal yang seperti ini, ada investor itu pasti ada pro dan kontra. Di mana-mana itu pasti ada. Tetapi kan kita sebagai masyarakat itu tentu kita melihat dulu. Kira-kira apa dampaknya yang positifnya dan dampak negatifnya. Tapi kalau lebih besar dampak positifnya, tentu sebagai masyarakat tuh as welcome lah kita. Iya kan? Karena ini kan dari sisi positifnya tentu bisa lapangan kerja, bagaimana ekonomi masyarakat di sekitar itu bisa juga meningkat. Tapi biasanya yang begini nih, ya tentu negatifnya itu biasa, dampak lingkungan yang mungkin bisa muncul. Bisa juga persaingan bisnis. Misalkan ada nih pabrik semen juga di sana nih, misalkan di Sulawesi Selatan. Tentu hal-hal itu kan bisa mempengaruhi pasar. Misalkan, apalagi kalau harganya berbeda, pasti sudah itu. Nah ini hal-hal yang begini yang biasa muncul tuh di dalam hal daerah itu. Tapi secara keseluruhan kalau saya menyikapi adanya investor yang mau masuk, yang begitu ya. Kalau saya ya secara pribadi tentu ini harus kita sambut dengan baik, karena pasti ujung-ujungnya nanti ada dampak positif terhadap masyarakat kita. Apalagi kondisi baru yang mungkin tidak terlalu banyak investor-investor yang masuk. Nah kalau ada yang begini, kenapa kita tidak? Selagi itu sudah ada rekomendasi dari stasi-stasi teknis kan yang sudah mengkaji itu. Mungkin begitu. Iya. Bang Ilo.
Paraman SPD perlu diketahui oleh teman-teman yang ada di live ini bahwa dia juga adalah putra daerah baru ya. Cuma berada mudah-mudahan untuk sementara di kampung orang di daerah Kalimantan sana. Dia mantan juga komisioner KPU. Pernah juga di Bawaslu kalau tidak salah Pak Rahman ya. 3 kali. Oh, 3 kali. Wah, dan, Masya Allah. Dan sekarang mencoba untuk karena tidak mungkin kan 2 kali sampai beberapa kali orang di Bawaslu atau di KPU ya Bung Halil ya. Jadi ya mencoba lagi beradu nasib di KIP ya Bung Halil ya. KPID. KPI Komisi Penyiaran Indonesia. Oke, daerah ya. Oke, mudah-mudahan dan saya dengar juga salah satu kandidat juga di PDAM Bung Halil. Jadi ini membuktikan sebenarnya orang-orang Sulawesi ini Bung Halil, Sulawesi Selatan, orang-orang Bugis ini sebenarnya dimanapun dia berada, dia punya kemampuan untuk beradaptasi dan berkompetensi di daerah-daerah lain, meskipun dia bukan di daerahnya Bung Halil ya. Nah, kita sependapat bahwa memang sedangkan tidak lagi kita mengalami efisiensi anggaran, nah kita butuh yang namanya investasi. Apalagi situasi fiskal daerah kita ini sangat terdampak atas kebijakan efisiensi secara nasional. Nah, mudah-mudahan ini menjadi era baru penataan ekonomi fiskal daerah dengan berlomba-lomba untuk menghadirkan investor di daerah Bung Halil. Saya bicara dulu 2014, 2015 Bung Halil, PT Kon sudah mencoba untuk berinvestasi dengan membuat pabrik yang penuh ya, terintegrasi namanya pabrik semen Kons, di mana memang pada saat itu pabriknya berada di Baru Bung Halil, konsepnya seperti itu. Nah, tetapi pada saat itu kan ada penolakan dan sebagainya, baik persoalan perizinan dan persaingan bisnis, kemudian isu lingkungan dan sebagainya. Akhirnya Kons pada saat itu tidak jadi, makanya menunda operasi mereka Bung Halil karena sampai berurusan dengan Mahkamah Agung dan sebagainya ya terkait dengan gugatan-gugatan itu. Nah, pada saat itu karena Kabupaten Baru dianggap tidak kondusif atau ada penolakan, maka PT Kons Semen ini mencoba mencari daerah-daerah di mana ada daerah yang welcome, Bung Halil ya, yang bisa menerima. Mungkin ada resistensi tapi resistensinya kecil. Akhirnya kita tahu bahwa 2015 itu Kons akhirnya terbuka di Sulawesi Utara Bung Halil ya, Bolong Mongondo, dan pernah juga ditutup untuk sementara, tetapi sekarang sudah beroperasi Bung Halil. Jadi Sulawesi Utara yang menangkap peluang itu karena di Baru ada resistensi, ada penolakan pada saat itu Bung Halil ya. Apalagi memang situasi pada saat itu adalah momen-momen politik juga Bung Halil, jadi ya sudah bercampur baur lah di situ. Nah sekarang kalau kita lihat informasi yang berkembang, ada keinginan kembali PT Semen Kons ini untuk kembali beroperasi di Baru, tetapi itu modelnya bukan lagi pabrik terintegrasi penuh. Jadi dia modelnya itu hanya packing plant. Nah buku mereka bungkus. Nabuku mie. Banyak lagi orang mengatakan bahwa diproduksi di SPE baru diantar ke sana ya, ke Garongkong sana untuk di packing. Padahal untuk sementara informasi yang kita dapat atau kita tahu bahwa packing Baru ini hanya packing blank. Jadi bahan dasarnya semen cura itu diangkut lewat pengapalan dari Sulawesi Utara menuju Garongkong. Nanti di Garongkong baru di packing di sana Bung Halil. Seperti itu dulu yang perlu dipahami teman-teman, supaya jangan dulu ada lagi isu-isu dulu bahwa bagaimana mobil lalu lalang di sepoi apa dan sebagainya. Bung Halil ini dulu, jadi supaya diskusinya bisa lebih terarah ketika kita sudah mengetahui bahwa oh seperti ini misalnya. Kemudian selain packing plant Bung Halil ya,
Saya juga dapat informasi karena sebelum acara ini dimulai saya disampaikan oleh Bung Alil Iga Radio FM. Saya coba mencari informasi ke pemerintah dan ke pihak-pihak lain Bung Alil yang pernah ada hubungan dengan KONS. Selain packing plant yang akan dibangun di Baru, juga akan dibangun pabrik kantong semen. Oh, jadi kantongnya dibuat di sini. Kantongnya dibuat di sini Bung Walil, dan itu bukan hanya konsumsi untuk KONS, tetapi mungkin juga untuk pabrik-pabrik lain, atau mungkin juga untuk kantongan-kantongan yang membutuhkan Bung Walil, ya terserah mau label apa nanti, yang jelas produksi kantong. Dan ini yang surprise menurut saya, yang ditunggu-tunggu masyarakat Baru, karena serapan tenaga kerja di situ itu kurang lebih 500 orang. Wah, Masya Allah. Jadi dia hanya bikin gudang besar kayak gedung seperti itu, baru semua tenaga kerja yang ada di dalam produksi apa dan sebagainya itu sama. Kalau kita lihat pabrik-pabrik yang ada di Jawa itu mungkin yang investasi asing itu, lain yang jahit, lain yang cetak, lain yang ini kan seperti itu 500 orang. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rahman SP, coba bayangkan Bung Alil, kalau dari 500 itu 400 saja tenaga lokal. Misalnya ya, 100 dari luar misalnya, termasuk tenaga asing, karena harus ada ekspor dulu baru dia transfer knowledge. Itu luar biasa dampaknya untuk Baru Bung Walil. Ya kan? Coba kita pikir, kalau 400 orang tenaga lokal, 500 tenaga kerja ini, begitu dia terima gaji, datang belanja ke pasar, datang ke pelelangan, datang ke warkop dan sebagainya, datang beli pakaian, datang langganan dengan makanan, misalnya makan Bung Alil ya, catering misalnya dan sebagainya, rumah-rumah kos dan sebagainya. Itulah yang namanya ekonomi bergerak, sektor real ini bergerak. Itulah namanya multiplier effect yang disampaikan tadi oleh Pak Rahma. Itu dampak yang dirasakan. Itu dampak langsung yang kerja. Dampak yang tidak langsung adalah berapa kira-kira puluh supir-supir truk kembali dengan warung-warung makan di pinggir jalan itu yang kena dampaknya, bukan hanya Baru aja. Ada dampak langsung, ada dampak tidak langsung. Nah, sekarang kita berbicara tentang fiskal Baru PAD, pendapatan asli daerah. Ketika kita berbicara pendapatan asli daerah, maka di situ ada retribusi, kemudian ada pajak. Berarti kan ada pendapatan untuk daerah Bung Alil. Jadi kemampuan daya beli masyarakat bisa menjadi naik karena ada perputaran ekonomi. Daerah juga fiskalnya bisa sedikit tertutupi Bung Alil untuk jangka panjang karena ada kehadiran perusahaan. Dampak lain yang dirasakan kalau ada perusahaan seperti ada namanya CSR. Itu CSR program yang peduli, corporate social responsibility, maksudnya tanggung jawab sosial perusahaan untuk minimal di daerah sekitarnya Bung Alil. Misalnya program-program pemberdayaan, apa yang ada di Garongkong, apa yang ada di Padongko yang bisa dibantu Bung Alil ya. Saya coba-coba buka tadi profilnya KONS yang ada di Papua, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi Utara. Kelihatannya mereka disambut baik karena mereka punya program-program yang seperti itu Bung Alil. Dan memang itu menjadi sebuah kewajiban. Pertanyaannya sekarang adalah ketika itu masuk, bagaimana dengan tenaga kerja? Itulah nanti yang kita ingin diskusikan dengan teman-teman Bung Alil. Jadi saya ulangi lagi kembali, packing plant yang akan dibikin, bahan baku curahnya menurut informasi datang pengapalan melalui Bolong Mongondo, Sulawesi Utara, langsung dipicking di Baru, baru didistribusi ke daerah-daerah. Di daerah antar pulau lah terserah. Mungkin seperti itu maksudnya. Tidak produksi di sini tidak produksi Bung Alil. Untuk sementara kalau yang saya tahu ya katanya tidak produksi. Oke, sebelum kita lanjut Bang Ila, ini kita bacakan ini sudah banyak ini teman-teman yang mengikuti acara kita, dan kita bacakan dulu komen-komen di bawah ini. Salam orang baru dari Indra Asis Laca MBS. Oke, selamat bergabung. Oh, BMS bukan MBS. Bukan MBG, saya kira BMS. Sehat selalu Kak. Kopi. Iya, kurang kopi. Nanti ditambah kalau ada yang kurang ya Pak Rahman SP ya. Silakan. Silakan kembali disampaikan dong. Alhamdulillah Kak. Oke. Ada juga ini Om Dux. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga ini gabung nanti ya di Komal, kita diskusi sama-sama ya. Ada di Cokas ini yang punya modal harus ke Baru. Wah, ini
Ada juga Om Malik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Malik. Ya, kemudian ada yang bertanya ini, Tojeng itu 500 orang. Oh, Ibu Yusdalia ini. Ini ada juga Promi kayaknya ini. Weh. Ini kan berdasarkan data, dibacakan dulu data-datanya toh. Ya. Kemudian Wija Tanete, maaf Pak, yang penting orang lokal yang dipakai. Ini komen-komen di bawah. Kemudian Om Malik, dari mana data itu Bang Ilo? Kemudian Decokas, hadirkan yang punya modal. Ya, kemudian Om Malik ini seakan-akan Bang Ilo Humas Kons yang bicara. Ya, saya aminkan saja kok hal yang baik Bung Alil. Iya. Nah kira kita humasnya Kons ini Bang Ilo. Jadi begitu beberapa hari yang lalu Bung Alil menghubungi saya bahwa ada diskusi seperti ini, maka saya mencari referensi yang sebenarnya Bung Alil dengan pengalaman jurnalistik saya. Saya mencari sumber-sumber yang layak dipercaya. Jadi insya Allah A1 ini. Oh betul ini A1. Oh A1. Jadi Wijatanete harus diusahakan orang lokal yang dipakai untuk tenaga kerjanya. Ini ya, ada Bugis Ji, setuju Kons beroperasi 90% tenaga lokal, jangan seperti PLTU Bawasalo. Ya. Ini ada komen-komen di bawah ini Bang Ilo. Setuju. Alhamdulillah. Beroperasi tapi 90% tenaga lokal, jangan seperti PLT Bawasalo. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan ini Pak Rahman? Iya, kalau terkait tanggapan daripada yang mengikuti live ini, sebenarnya saya setuju itu bahwa bagaimana menciptakan lapangan kerja itu dan masuk wilayah lokal masyarakat kita. Nah kan itu strateginya gampang sebenarnya. Yang pertama itu adalah sebelum ini perusahaan beroperasi kan terlebih dahulu dilakukan MOU misalkan dengan pemerintah bahwa perbandingan pekerja itu berapa. Misalkan itu. Inilah yang kita pegang bersama-sama dan menjadi pegangan-pegangan bagi pihak-pihak. Misalkan contohlah semacam LSM, media dan DPRD serta OKP yang ada di Baru, sehingga ini bisa menjadi pengawasan bersama. Nah yang kedua, perusahaan ini kalau masuk Pak, seberapa besar CSR-nya yang bisa masuk terhadap Baru, bisa perbaikan sekolah, dunia pendidikan dan lain-lain. Itu juga pengalaman bagi kami di beberapa daerah yang itu. Setuju. Kemudian ini kan belum lagi pajak-pajak kapal yang masuk di pelabuhan itu kan juga besar tuh pajaknya Pak. Biaya tambatnya misalkan di pelabuhan itu juga besar biasanya menurut pengalaman. Kebetulan saya di sini berada di dekat pelabuhan jadi banyak tahu terkait dengan itu. Jadi sama dengan Bang Ilo tadi bahwa saya ini juga pengalaman di media selama 19 tahun, jadi juga cukup memahami lah yang namanya kondisi-kondisi pro dan kontra itu dalam ada investor. Tetapi saya setuju kalau Bang Ilo itu menjadi humas. Kenapa? Ini kenapa? Ini ada alasannya sebenarnya. Ada alasannya nih. Jadi alasan itu Pak. Kalau kita ingin meredam hal-hal yang berbau dengan kedaerahan itu adalah orang-orang yang dikenal di daerah itu yang menjadi humasnya. Karena setiap ada hal-hal yang berbau konflik dan lain-lain itu pasti kan kita ini menghadapi. Stop dulu itu Pak Rahman. Nanti lagi orang saya hubungi begini. Jangan terpancing dari Pak Malik, jangan terpancing. Saya ini punya pengalaman menjadi ketua KPU. Biasanya kan itu media itu yang digunakan oleh teman-teman itu untuk memfollow up. Kalau dia tahu kalau itu suhunya media yang bekerja di situ, tidak mungkin dia berani.
Kita kan sudah tahu itu bagaimana mematikan itu lawan. Kalau kita misalkan sudah punya pengalaman di situ. Jadi menurut saya itu langkah tepat yang begitu-begitu tuh. Oke. Ini. Ya, kalau ini ada komentar di bawah ini, semoga AMDAL-nya masuk bahwa tenaga kerja lokal sekian persen, yang penting skill tenaga kerja sesuai. Nah ini Om Cokas. Ya, ada Kinara, Kons itu dari awal sudah bermasalah Bang. Jika dipaksakan lanjut tanpa evaluasi, masalahnya akan lanjut. Oh ya. Ini informasi dari Kinara ini. Iya. Betul. Jadi begini. Iya. 10 tahun berinvestasi tanpa beroperasi, Bung Khalil. Tentu kos yang sudah dikeluarkan ini juga sudah cukup besar, Bung Khalil ya. Mungkin perusahaan ini ingin belajar dari pengalaman masa lalu, Bung Khalil ya, bahwa betapa penting di Indonesia ini yang namanya perizinan. Harus dulu semuanya itu selesai dulu, Bung Khalil, dan betul-betul secara komprehensif dilakukan, tetap memperhatikan yang namanya standar operasional prosedur, tahapannya, Bung Khalil. Karena SOP itu kan mengatur itu tentang tahapan-tahapan, Bung Khalil ya. Ya mungkin ada yang dilangkai kemarin dan sebagainya, sehingga itu menimbulkan keresahan, dan saya sebenarnya secara pribadi, meskipun saya tidak terlibat kemarin apakah menolak atau menerima, Bung Khalil ya, tapi saya tahu perjalanan sejarah daerah ini terkait dengan itu, Bung Khalil ya. Jadi saya tidak usah banyak komentari terkait itu. Saya hanya melihat dari dimensi positifnya saja untuk daerah kita, Bung Khalil ya. Jadi seperti itu. Cocok nasengon na ero para mang SP maka nakotama itu insyaallah banyak hal bisa juga menjadi pembuka bagi investasi yang lain, Bung Khalil, untuk memasuk ke baru, karena begini, sejak tahun 98 saya mendirikan Yayasan Adil Sejahtera, Prosperous Justice Foundation. Itu saya sudah menjadi aktivis yang terhadap bagaimana menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif supaya investasi masuk. Salah satu karya dari lembaga saya bisa dilihat di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, Bung Khalil, dengan kehadiran mall pelayanan publik. Itu bagian dari pikiran-pikiran saya, pikiran-pikiran lembaga kami yang mulai tidak ada kantor perizinan, masih berpisah-pisah, sampai menjadi Sintap, sampai menjadi KPTSP eselon 2, sampai menjadi DPNP TSP, sampai ada mall pelayanan publik. Bisa dilihat di sejarah di Sulawesi Selatan. Yayasan Adil Sejahtera ada di situ, Bung Khalil. Jadi saya sebenarnya bukan melihat aspek politik, saya hanya melihat tentang bagaimana kehadiran investasi bisa memberikan impact yang besar baik kepada masyarakat maupun kepada daerah. Seperti itu, Bung Khalil. Oke, ini ada Malik ini. Kons pelanggar administrasi di Baru dengan putusan hukum ingkrah. Jangan euforia dengan iming-iming. Terima kasih. Oke. Ini Om Malik ini. Ya, nanti bisa bergabung ya. Kita akan undang semua, baik yang kontra maupun yang pro dengan ini, silakan. Kita tidak memilih-milih, silakan. Kalau yang mau bergabung, silakan. Kalau yang mau bicara, silakan. Boleh kita bicara. Ada Kinara ini berbicara soal aturan terkait dengan konsi itu kompleks. Oke. Kemudian tidak etis kita berempati atas kerugian 10 tahun. Kons tidak beroperasi sementara itu kesalahan dari awal. Makanya tadi saya katakan, Bung Khalil, mungkin dia harus belajar dari pengalaman. Kan istilahnya kita itu kalau mengulangi kesalahan yang sama di waktu yang berbeda itu kan kurang. Mudah-mudahan saya pun juga tidak setuju misalnya